Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nah, di sini kami ingin memperlihatkan wawancara kami dengan salah satu petani organik di daerah Kerawang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Duta Trisulo. Saya Dwi Wajidutami. Halo, saya Egona Fitriani. Saya Friska Kusumaningsih. Saya Gunawan Ibrahim. Hai, saya Hegel Fitra Lesmana. Hai, saya Kenianti. Nama saya Kanaya Regita Pasya. Ya, dan terakhir saya Muhammad Bintang Adani. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Oke, di sini kebetulan kita lagi ada kunjungan nih, ya. Kita ada kunjungan mengenai kita ingin mencari tahu bagaimana pertanian organik, lalu masalah-masalah apa yang terjadi di pertanian organik, serta nanti bagaimana keadaan tanah jadi si pertanian organik itu. Nah, kita lagi bareng Akang atau Bapak nih nyebutnya? Akang. Tua-tua amat. Akang siapa namanya? Boleh diperkenalkan, Kang? Ya, perkenalkan. Nama saya Noli Wijaya. Oke, Akang tinggal di daerah Pasir Kaliti, Kecamatan Rawang. Oke, berarti ini sama Akang enak itu kan bisa sebut aja. Melangkung lah, itu mah bebas. Oke. Jadi Akang Kang udah berapa lama nih di pertanian organik? Sejak 2010. 2010. Ya. Itu emang sudah terjun langsung di pertanian organik. Iya, dari SMA. Kalau Balai Parenya dari 2010. Kalau sayanya dari 2012. Soalnya 2010 saya masih pesantren. Berarti emang lahan yang diolah untuk jadi pertanian organik itu lahan pribadi atau lahan swadaya? Lahan milik bapak saya. Oke, berarti pribadi ya? Bukan pribadi saya nih. Iya. Pribadi bapak saya. Oke, berarti milik pribadi bapak ya? Nah, bukan milik pribadi saya, pribadi bapak saya. Ya, itu maksudnya. Oke. Untuk luas lahannya berapa hektar nih? Kurang lebih 16 hektar. 16. Itu semuanya full organik atau ada itu full organik? Full. Oke. Nah, itu dari 16 hektar itu apa aja kan yang ditanam? Atau sambil Kalau kita mah spesialis padi ya. Apa namanya, jarang ada kebis. Kalau idealnya itu kan padi palawija gitu Ya, jale gitu ya. ya. Idealnya cuman kita nggak nyampe airnya gitu. Kalau setelah padi terus kalau jagung atau kedelai itu nggak nyampe airnya kita. Sementara jagung sama kedelai juga walaupun tidak membutuhkan air banyak, tetap aja kan harus ada air. Iya. Jadi sekarang musim-musimnya kering ya. Betul. Itu lagi selama beberapa bulan belakangan ini kan emang lagi musim kering itu untuk airnya sendiri bagaimana? Ya kalau kita sih limpahan Citarum kan, airnya jadi irigasi teknis nggak ada masalah sebenarnya, cuma memang jadwal pembagiannya aja. Contoh misalkan kayak di Rawamerta misalkan bulan Agustus nih tuh air banyak butuhnya air misalkan Agustus. Nanti selang 3 bulan kemudian ganti saluran air kita ditutup pindah ke arah hilir gitu. Oke. Itu mah teknis di PJT lah ya. PJT ya. Untuk tanahnya yang di lahan Akang itu tanah yang emang sudah ditanamin organik ya? Itu udah sertifikasi ya? Sudah sejak bulan 16 kalau sertifikasi itu Nggak dilanjut. Nggak dilanjut. Ya, lumayan sih biaya perpanjangnya. ya sih. lumayan biayanya gitu, sementara konsumen yang di beras organik itu sedikit ya. Yang penting kan kita mah batang sebah duit batang. Maksudnya perut kenyang, uang nggak terlalu terkuras. Iya. Kecuali kalau misalnya udah stroke baru dia sadar kalau organik. Oke. Untuk tadi kita udah
Nah untuk jarak tanamnya nih Kang, tadi kan Akang kan nyebut bahwa emang Akang biasa nanamnya hasilnya beras ya, berarti hasil komoditasnya berapa? Komoditas yang ditanam itu kan padi, berarti hasil komoditasnya yang berupa beras. Nah untuk penggunaan jarak tanam nih Kang, jarak tanamnya itu menggunakan jarak tanam berapa? Kalau boleh? Jajar 21 berarti ukuran 12,5 sampai 13 meter kali 50. Iya, 50 30 kali 12,5 kali 50 untuk jajar logo 2 banding 1 ya? 2 banding 1. Oke. Untuk padinya itu di awal emang disemai terlebih dahulu atau bagaimana? Dari pribadi sendiri atau Semai, maksudnya semai atau tabela gitu? Iya. Oh, semai. semai sendiri ya? Iya, semai. Oke. Nah, untuk lahannya kan itu selama 10 tahun nih. Itu emang fokus padi saja selama 10 tahun itu. Oke. Untuk selama 10 tahun itu ada nggak perlakuan khusus? Kan ini kan organik. Untuk perlakuan khususnya ada apa enggak? Dan mungkin penggunaan atau apa barang-barang yang Paling yang kita iniin mah, kita itu apa namanya, organik itu secara mandiri ya. Iya. Bikinnya POC bikin sendiri, Mesnap bikin sendiri gitu. Kalau POC sih kita dari akar-akaran, biasanya akar bambu, akar apa namanya, kalau orang bilangnya akar tangkal randu gitu. Jadi sebenarnya setiap lokasi itu, setiap tempat itu punya apa namanya, kesuburannya masing-masing. Iya. Berarti kalau misalkan tentang tanah urugan gitu ya. Iya, Kalau itu tanah urugan tuh nggak tahu dah. Lagi dah. Itu dari campuran alat itu. Jadi setiap tempat itu ada apa namanya, ada bakteri-bakteri tertentu. Gitu. Misalkan kita di Pasir Kali ini kita pakai akar bambu misalnya. Oke. Memang bambu banyak di Iya, sini gitu kan. menggunakan yang ada ya. Menggunakan yang ada. Terus secara logika otomatis bambu aja subur di sini. Berarti bakteri akarnya itu baik kan si tanah Iya, tersebut iya. kan gitu. Terus ada lagi. Jadi organik itu jangan mindsetnya jangan apa namanya, jangan gua organik nih berarti gua beli pupuk harus pupuk organik gitu, misalnya merek anu jangan. Mindsetnya karena dukung kita dan teman-teman di mahasiswa, nanti harus dimulai tuh bikin pupuk organik sendiri, Mesnap sendiri. Iya. Gitu. Kalau misalnya cuma sekedar beli mah, itu mah apa namanya, kasarnya anak-anak SPMA juga bisa. Iya kan? Iya, benar. Jadi emang kalau untuk pertanian organik ini menggunakan apa yang ada di alam, diekstrak kembali, lalu kita gunakan kembali. Jadi emang sustainable untuk kedepannya juga. Jadi nggak merusak tanah. Nah, untuk pupuknya tadi kan menggunakan pupuk organik cair nih. Nah, untuk PLC pupuk organik cair. Nah, untuk waktu pemupukan itu apakah sebelum tanam atau sudah tanam atau bagaimana? Jadi semai 3 hari setelah semai semprot POC. Semai setiap 3 hari sekali tuh sampai umur 19 sampai 20 hari setelah semai. Hari setelah semai 19 dicabut, ditandur. Iya. Setelah ditandur 7 hari sekali nyemprotan pakai POC lagi. Jadi kalau di kita itu nggak apa namanya, perlakuannya full POC tapi tidak memakai pupuk kandang. Oke. Pernah pada awal-awal tahun 2014-15an sampai 17 itu kita pakai pupuk kandang. Pernah memang. Cuman posisinya itu lama terurainya oleh tanah. Iya. Gitu. Kalau POC kan kita apa namanya, yang kita andalkan itu mikroba yang ada di dalam tanah. Bukan yang ada di dalam POC itu. Iya, oke. Mikrobanya gitu untuk menyuburkan tanah. Kalau mikroba itu kan sebenarnya kan mikroba itu kalau aku nyebut sih kan itu kan makhluk gaib juga kan. Iya kan? Nggak terlihat loh. Iya, nggak bisa terlihat lah. Kecuali pakai Microsoft kan. Iya, beda ya. Nah, gitu.
Oke, berarti saat semai disemprot 3 hari sekali setelah tanam, setelah tandur per 7 hari sekali disemprot lagi POC-nya. Itu dari 16 hektar ya? Itu semuanya POC-nya emang satu itu aja, satu jenis atau per berapa titik ada yang mungkin di sini karena kan tanahnya kan beda-beda atau itu beda. Nah, karena kita ini adalah kelompok awalnya sebelum jadi P4 itu adalah KSPO, kelompok studi petani organik. Itu jadi kita nggak POS-nya itu nggak matuh gitu. Oke. Maksudnya nggak matuh teh Sesuai takaran. bukan gitu, maksudnya bahan-bahannya beda gitu. Setiap tahun tuh beda. Kayak model sekarang nih kita udah kita pakai akar bambu aja. Pertimbangannya akar bambu itu kalau bambu nih, tanaman bambu itu kan bisa mengurai, bisa mecah angin kan. Iya. Nah, berarti logisnya gitu, mikroba yang ada di akar si bambu itu bisa menguatkan si batang tanaman. Logikanya gitu kan. Nah, secara ekofisiologis itu termasuk pada apa sih itu lupa lagi, pembentukan ATP dan apa gitu. Oke. Nah, pokoknya gitu aja. Pokoknya gitu aja. Oh, saya udah lama juga pembentukan itu supaya si batang kuat ya gitu. Atau padi itu kan tanaman C4 C3 gitu ya. C4 ya. Tapi terkadang bisa menjadi tanaman cam juga ya. Lihat situasi. Jadi tergantung kondisi ya. Dia POC-nya juga bisa kita lihat di alam atau bisa digunakan gitu, mengandalkan alam dan sustainable gitu. Nah, kalau untuk kan organik ini tidak menggunakan pestisida yang sintetik lah, pestisida sintetik yang memang banyak digunakan di pertanian konvensional. Untuk tanaman akar nih selama kurang lebih hampir 10 tahun ya, 10-13 tahun terjun di dunia organik, itu yang paling sering itu mungkin ada hama apa atau mungkin kena penyakit. Kalau penyakit sih saya belum pernah ada, maksud penyakit yang jadi endemik gitu ya. Belum. Jangan ya, bisa. Kalau hama paling kalau cang bulan nih, bulan udah di atas itu posisi lembing, kupu-kupu itu udah pasti turun. Terus gimana tuh? Kan emang tadi buku ya. Nah, berarti gimana? Nah, kalau solusinya kita mah organik tidak ada lagi selain pecahan hiji-hiji gitu. Dibersihin satu-satu. Iya, dibersihin satu-satu gitu. Kenapa begitu? Karena sampai detik ini belum ada pestisida nabati yang menanggulangi khusus tentang pupuk. Dan kalau pesnab itu paling hanya bisa mengusir, ya, bukan membunuh. Ya. Menangkal dia. Ya, hanya mengusir, bukan membunuh gitu. Nah, kalau kasarnya mah kalau petani saya bilang ini obat bau gitu. Padahal formulasinya itu di dalamnya itu ada klowi, ada akar bambu lagi dicampur, terus sama mikroba sama 17 macam mikroba yang beli. Ada yang mikroba beli itu di BPOPT. Kalau di BPOPT kalau untuk luasan 1 hektar itu biasanya dikasih gratis, asalkan kita bikin surat, kopi suratnya P4S, kalau kalian mungkin universitas atau himpunan atau apalah gitu ya, dibayangkan sudah BPOPT pasti dikasih gratis. Nah, berhubung kita ini untuk konsumsi besar 16 hektar, jadi
ya kita beli gitu daripada kita bingung nyarinya gitu. Maksudnya si mikroba yang memang bisa mengusir itu kupu-kupu gitu. Ya penangkal ya. Iya gitu. Memang kalau untuk penyedap dia memang tidak untuk mematikan, karena kandungannya juga Kandungannya juga juga untuk mematikan, ya, usir gitu. Oke, untuk itu pestisida nabati itu penggunaannya costnya tuh berapa? Sekitar untuk 16 liter tuh costnya sekitar berapa? maksudnya nominal Ya, wah dia mah 16 hektar tergantung intensitas serangan sih ya. oke. Gitu kalau misalkan ya serangan biasa-biasa aja mah budget di angka apa, di angka 6 sampai 7 mah udah apa namanya, udah bisa cara kali gitu. Kecuali kalau misalnya kupu-kupunya tuh benar-benar banyak itu intensitas serangannya tinggi gitu ya, otomatis ya tinggal dikalikan aja kan gitu. Situasi ya. Iya, transferasi. Nggak ada kalau kalau petani itu menurut aku ya, menurut aku nggak ada yang pinter, semua berdasarkan pengalaman. Nggak ada yang pinter kayak saya nih, saya malu loh, masih malu teh. Saya S1 pertanian, saya juga di universitas, tahun 2018 terjun nih ke petani. Pernah dengar nggak ada kata jong? Iya. Tahu kan? Tahu. Iya. Ada istilah jong. Iya. Itu sampai detik ini belum ada itu penyelesaiannya. Sampai detik ini loh, belum ada itu penyelesaiannya. Tapi itu tuh setiap tahun pasti ada aja. Gitu. Cuma kalau sekarang nggak terlalu masif ya dulu. Kalau tahun 2016 2017 itu masif banget itu jong. Ya kalau petani sini bilangnya jong gitu, tapi secara intinya aku nggak tahu apa itu. Tapi sekarang nggak ada tuh. Jadi misalkan tanaman tuh udah muncul nih, kosong kan, kalau Ya. jong mah kan, Ya. ya kan apa gitu kan, Apa ya? dicabut sama petani, ditanemin lagi, di semai, di apa misalnya, disulam, Iya, disulam. Nah, Iya. disulam, udah disulam, keluarnya kosong lagi, coba. Gitu. Jadi solusinya kalau misalnya ada jong mah udah weh, biarin aja. Kalau nggak dicabut, kalau udah dicabut ya udah dicabut aja, jangan disulam lagi. Kalau disulam juga percuma. Nah, nggak ada apa juga. Ya, dan itu masih misteri sampai sekarang. Soalnya kalau misalnya aku nyari-nyari jurnal di Google Scholarship, terus di jurnal Sinta 3 apa segala macam itu belum ada penanganannya itu jong dari mana itu asal. Oke, mungkin udah itu aja ya dari kita wawancara hari ini. Udah banyak nih ilmu yang bisa kita ambil dari Akang. Saya juga mau berterima kasih banyak atas kesempatannya, atas waktunya. Ya, mungkin itu saja dari saya kita untuk wawancara hari ini. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.